Jadi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan tabel periodik? Jadi, tabel periodik itu adalah pengaturan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom atau jumlah proton di dalam inti, konfigurasi elektron, dan sifat kimia mereka sendiri. Unsur-unsur disusun dalam baris atau periode dan dalam kolom atau golongan, sehingga unsur-unsur dengan sifat yang mirip berada di kolom yang sama. Jadi, ada 6 elemen penting dalam tabel periodik, yaitu yang pertama ada nomor atom, menunjukkan jumlah proton dalam inti suatu atom. Ini adalah faktor utama yang menentukan identitas suatu unsur. Yang kedua ada golongan. Tabel periodik memiliki 18 golongan atau kolom vertikal. Unsur-unsur dalam golongan yang sama memiliki jumlah elektron valensi yang sama, sehingga sifat kimia mereka serupa. Misalnya, unsur-unsur dalam golongan 1 atau logam alkali sangat reaktif terhadap air. Yang ketiga ada periode. Ada 7 periode atau baris horizontal. Setiap periode menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki unsur. Unsur dalam periode yang sama memiliki jumlah kulit elektron yang sama, tetapi berbeda dalam sifat kimia karena perbedaan konfigurasi elektron. Yang keempat ada blok. Tabel periodik dapat dibagi menjadi beberapa blok berdasarkan subkulit elektron terluas, yaitu S, P, D, F. Misalnya, blok S mencakup logam alkali dan alkali tanah. Yang kelima ada jenis unsur. Yang pertama ada logam. Umumnya konduktor listrik yang panas yang baik, serta bersifat lunak yang mudah ditempa. Yang kedua ada non-logam. Biasanya bersifat isolator, tidak mengkilap, dan rapuh. Yang ketiga ada metaloid. Unsur dengan sifat kimia antara logam dan non-logam. Yang keenam ada tren periodik. Beberapa sifat unsur mengikuti pola dalam tabel periodik, seperti yang pertama, jari-jari atom menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode dan meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan. Yang kedua ada energi ionisasi. Kecenderungan meningkatkan dari kiri ke kanan dalam satu periode. Yang terakhir ada elektronegativitas. Kecenderungan meningkat dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah dalam golongan. Jadi berikutnya itu adalah urutan perkembangan sistem periodik. Yang pertama itu ada dari Anthony Lavoisier pada tahun 1789. Jadi Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur menjadi gas, logam, non-logam, dan tanah berdasarkan sifat kimianya. Ada juga kelebihan serta kekurangan dari Anthony Lavoisier. Kelebihannya itu adalah langkah awal dalam mengelompokkan unsur-unsur memberikan dasar untuk klasifikasi unsur. Kekurangannya itu hanya menggunakan kriteria fisik tanpa memperhatikan sifat-sifat kimia atau massa atom, sehingga tidak mencakup semua unsurnya. Brenner mengusulkan konsep Brad berbeda, di mana ia mengelompokkan elemen-elemen dalam tiga kelompok yang memiliki sifat serupa. Ia menemukan bahwa massa atom unsur kedua dalam zat atom adalah rata-rata dari massa atom unsur pertama dan kedua. Ia memiliki kelebihan, yaitu menunjukkan adanya keteraturan dalam sifat kimia unsur. Keduanya juga mempunyai kekurangan, yaitu mode ini hanya berlaku untuk beberapa unsur yang memiliki keteraturan sehingga terbatas. Yang ketiga, ada ahli Mayer, menyusun tabel unsur-unsur berdasarkan massa atomnya dan menunjukkan adanya keteraturan periodik. Dalam sifat fisik dan kimia, unsur-unsur, ia mencatat bahwa sifat unsur berulang secara periodik. Meskipun secara periodik, tabelnya tidak sekomplit Mendeleev. Kelebihan dan kekurangan Julius Lothar Mayer 1864. Kelebihannya, menyusun tabel unsur yang lebih lengkap dan teratur dibandingkan sebelumnya. Kekurangannya, sistem ini tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan pengelompokan unsur, karena beberapa unsur masih belum sesuai urutan massa atomnya. Yang keempat, Dmitri Mendeleev 1869, Bapak Mendeleev
dianggap sebagai sistem periodik modern. Ia mengembangkan tabel periodik yang menata unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat kimianya. Keistimewaannya adalah ia meninggalkan ruang kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan dan mampu memprediksi sifat beberapa unsur tersebut. Kelebihan Dmitri Mendeleev. Tabelnya mampu memprediksi sifat unsur yang belum ditemukan, menunjukkan pola periodik yang kuat. Kekurangannya, beberapa unsur tidak sesuai urutan massa atomnya, seperti argon dan kalium, karena belum memahami adanya nomor atom. Yang kelima, ada ahli Moseley menyempurnakan tabel periodik dengan menggunakan unsur berdasarkan nomor atom, bukan massa atom. Ia menemukan bahwa sifat unsur berulang secara periodik berdasarkan nomor atom yang kini dikenal hukum periodik modern. Kelebihan dan kekurangan Henry Moseley 1513. Kelebihannya, penjelasannya lebih akurat tentang sifat periodik karena tabel periodik disusun berdasarkan nomor atom. Kekurangannya, tidak ada kekurangan besar, namun penemuannya membutuhkan teknologi yang lebih maju seperti spektroskopi.